Baik, sebelumnya ada yang tidak masuk? Masuk semua? Habis. Habis sama Zainal. Oke, ya. Habis Zainal. Kenapa? Keterangannya apa? Habis izin. Izin salin. Innalillahi ya Allah. Ya. Di mana rumahnya? Baik. Ayo bangun. Jangan masih ngantuk, melek matanya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kita sampai mana? Dan film Avatar ya kemarin ya. 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang Andalusia. Kita sudah masuk dan kalian mengerjakan apa? Telah peta. Belum selesai. Iya. Selesai ya. Kelompok sudah. Kelompok sudah ya. Kelompok Roman sudah. Sudah. Kalau bisa mungkin minggu depan kita lanjutkan untuk yang telah peta. Sekarang kita masuk di mana tadi? Periode ya. Periode sudah periode. Periode belum. Kita lanjutkan. Ya, di depan. Andalusia. Andalusia itu bagian dari apa? Indonesia. Dari Spanyol. Dinasti apa? Andalusia. Dinasti ya. Andalusia itu bagian dari dinasti Umayyah. Apa latar belakangnya pendirian dinasti Umayyah kemarin? Peristiwa Tahkim. Apa peristiwa Tahkim? Peristiwa perang apa? Siffin. Antara siapa? Kaum Ali. Antara Ali dan Muawiyah. Siapa Muawiyah? Yang berdiri dinasti Umayyah. Sehingga penyebarannya kita kemarin belajar penyebarannya sampai pada Andalusia. Berapa lama Andalusia berdiri atau berkuasa? lama tahun. Sampai hampir 800 tahun. Bayangan di barat. Walaupun sekarang kita lihat di Eropa memang Islam tidak begitu banyak atau tidak mendominasi, tapi kita pernah menguasai daerah barat. Dibuktikan dengan apa? Kita masuk kepada periode. Periode pertama, penaklukan dan awal mula Islam di Spanyol oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, periode kedua berdirinya Umayyah di mana? Di Spanyol. Yang penguasa bergelar Amir. Apa Amir? Amir itu gubernur. Masa-masanya penguasa bergelar Khalifah. Nah, baru periode ketiga puncak ini hanya Abdurrahman. Ad-Dakhil apa Dakhil artinya kemarin? Pendatang baru. Ad-Dakhil artinya saat Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia, dia mendirikan Umayyah kedua. Umayyah periode kedua yang berpusat di kota Cordoba. Periode keempat, apakah peperangan Spanyol terpecah menjadi 30 raja kecil. Nah, baru periode keempat ini sudah memasuki masa-masa kemunduran dari Bani Umayyah II atau Andalusia. Ini sudah masuk pada periode kemundurannya. Sehingga periode kelima dinasti Murabitun dan Wahidun menguasai. Jadi di Andalusia itu ada dua dinasti kecil. Dalam catatan sejarah SKI kalau kalian belajar dari kelas 7 sampai kelas 12, dinasti Murabitun dan Wahidun itu tidak untuk sempat dipelajari karena itu termasuk dinasti kecil, bukan dinasti besar. Yang besar itu apa aja? Pertama Muawiyah. Ada habis Umayyah apa kemarin? Abbasiyah. Habis Abbasiyah ada Safawiyah di Persia, ada Mughal di India, di apa lagi ya? Yang itu loh, Al-Fatih di mana Al-Fatih ya? Di Konstantinopel itu mana Konstantinopel? Spanyol.
Mana? Di Turki ya. Konstantinopel itu jalur sutra ya. Kemarin saya jelaskan apa jalur sutra, saya ingat jalur sutra, jalur tentang kebudayaan barat dan timur. Maksudnya timur mana? Asia. Jadi jalur sutra itu jalur pertemuan budaya antara Asia dan Eropa. Jadi itu letaknya strategis sehingga ada riwayat Nabi kalau nggak salah. Hadisnya itu mengatakan bahwa suatu saat akan ada panglima muslim yang menaklukkan Konstantinopel. Karena apa? Konstantinopel itu adalah jalur sutra tadi, kota yang terbesar. Sama seperti Cordova. Apa aja kota tiga besar? Tiga kota besar. Cordova, terus Konstantinopel, sama Baghdad. Konstantinopel walaupun dikuasai bangsa Romawi dan umat Kristiani. Next kita masuk ke bangunannya. Nah, bangunannya apa aja? Ada Masjid Cordova. Tuh, masih. Ada Istana Alhambra. Nah, Istana Alhambra ini masih ada. Menara ya, asrama ya. Asrama. Berapa Alhambra itu ya? Asrama berapa Alhambra itu? Lupa. Ya, namanya itu terinspirasi dari sini. Menara Giralda. Apalagi ada Al-Azhar Sexila, Torre del Oro, sama kota Toledo. Nah, kota Toledo ini apa kemarin? Kota Toledo itu saat Tariq bin Ziyad melakukan penaklukan di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai penguasa, sebagai gubernur mengirimkan pasukan gelombang keduanya sehingga bertemu di kota Toledo. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya adalah ilmuwan muslim. Teman-teman, ternyata banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang atau yang dipelajari orang barat itu berasal dari orang Islam. Salah satunya adalah penemu angka 0. Ada yang tahu penemu angka 0? Siapa penemu angka 0? Al-Khawarizmi. Itu Al-Khawarizmi itu di apa ya? Itu di-fans oleh di Facebook. Siapa tuh di Facebook? Eko. Ya, Mas Zuckerberg itu ngefans sama Eko. siapa Eko? Ya, pertama ada bidang fikih, ada Ziyad bin Abdurrahman, pelopor pengembang ilmu fikih, dan ada Maliki. Siapa Imam Maliki itu? Pengarang kitab. Pengarang kitab? Iya. Kita apa? Kan fikih, bukan belajar bahasa. Oh, coba dulu berikut. Bunda, Imam Maliki itu menyusun kitab yang mana Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis. Ini bukan Malik ya, bukan. Nah ini tapi yang Imam bahasa Alfiah itu ada di sini. Ada Ibnu Yahya. Nah ini bidang fikih ya. Ada Mundir bin Sa'ad Al-Baladi. Ada Ibnu Hazm. Bahasa Arab, Ibnu Malik, Alfiah. Iya, nah ini. Ya ini baru yang dimaksud Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiah 1000 bait. Ada yang hafal? Saya. Alfiah. Nah ini baru Ibnu Malik, bukan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu ada kata imam ya. Namanya imam itu adalah panutan atau sumber. Nah Imam Malik itu adalah seorang ulama yang di bidang fikih. Beda kalau Ibnu Malik. Ibnu Malik itu adalah ulama yang bidang sastra Arab. Apa sastra Arab? Berarti Nasor. Beliau adalah ilmuwan Nasor kalau bahasanya ya. Ada Ibnu Al-Rabi, itu jangan tekan dengan menulis kitab Al-Faraid atau dan Al-Ghani, Ibnu Hazm yang di atas sudah ada ya. Ilmuwan itu banyak yang lahir di sini teman-teman. Banyak yang lahir di Andalusia. Ada Said dan Abu, ada Walada dan Ibnu Zaidan. Ciptakan karya Muhammad dan Jazar. Bidang musik ada Ziryab. Bukan musik. Siapa yang mengatakan musik itu haram? Ada yang mengatakan bahwa ulama itu musik haram, tapi tidak seperti itu. Kita lihat musiknya itu jenis apa dan seperti apa. Kalau isinya vulgar ya diharamkan. Nah lanjut pada bidang filsafat. Kalian tahu filsafat itu apa? Filsafat itu adalah ilmu berpikir. Filsafat. Kalau kalian pernah
lihat, kalau kamu berfilsafat kamu bisa keluar agama itu tidak sepenuhnya salah. Ilmu filsafat itu bagaimana cara kita olah pikir. Kalau kalian masih belum ada ilmu filsafat ya, filsafat itu tingkatan universitas. Apakah saya pernah belajar filsafat? Ada. Pelajarannya ada filsafat. Filsafat itu kalian bagaimana cara berpikir, kalian bagaimana menanyakan apa itu Tuhan. Iya. Di filsafat itu ditanyakan apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan dan lain sebagainya. Untuk filsafat, kuncinya orang yang berfilsafat itu kalian adalah menjadi bingung. Semakin kalian bingung berarti kalian berfilsafat karena berpikir. Susah ilmu filsafat itu. Kalau nggak kuat kalian bisa menjadi gila. Filsafat ada 3, Ibnu Bajjah, Ibnu Bakar, Ibnu Tufail, sama Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini adalah filsuf terbesar atau filsafat. Komentarnya atas Aristoteles. Nah, ilmu filsafat itu berasal dari mana? Yunani. Kita lihat dari Aristoteles. Ilmu filsafat itu berasal dari Yunani. Dengan siapa? Pertama adalah adanya siapa? Aristoteles, ada Plato, ada Socrates. Itu 3 tokoh filsafat. Apa? Apa ya Socrates? Iya, ini pakai kakek. Ya itu. Gimana? Kakek-kakek yang suka bertanya. Oh, yang kalian lihat itu ya, buat konten itu kan? Ya, itu adalah bidang. Selanjutnya ada bidang sains. Ada Ibnu Farnas, Ibrahim bin Yahya, Ahmad bin Ibas dan Umar Hasan dan saudarinya. Kalian bisa lihat lengkapnya di buku paket. 2 dokter wanita. Ada bidang sejarah, Ibnu Jubair. Ada penjelajah, nah Ibnu Battuta. Siapa kalau kalian tahu penjelajah dunia siapa? Siapa penjelajah dunia yang menemukan dataran Amerika? Marco Polo, betul. Ada yang mengatakan bahwa Marco Polo itu adalah penjelajah dunia, tapi ternyata Marco Polo itu masih kalah dengan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu adalah penjelajah Muslim sebelum Marco Polo. Ternyata Ibnu Battuta juga pernah datang di Indonesia. Nah, kita baca penjelajahan terbesar sepanjang sejarah lebih jauh dari Marco Polo. Nah, Marco Polo itu masih juniornya dari Ibnu Battuta. Perjalanannya sampai ke Samudra Pasai. Tahu Samudra Pasai? Iya, di Indonesia. Samudra Pasai itu adalah kerajaan pertama Islam di Indonesia. Terletak di mana Samudra Pasai? Terletak di Aceh. Ada Ibnu Khaldun, Bapak sosiologi dan Bapak Ilmu sejarah. Karyanya Muqaddimah menganalisis pola kemajuan dan kemunduran peradaban. Masih jadi sejarah rujukan. Ibnu Khaldun ini adalah rujukan tentang sejarah-sejarah dunia atau bisa merujuk pada sejarah Islam. Itu rujukannya. Nah, masuk nilai Islam yang dipetik. Kalian belajar ini itu bertujuan untuk apa? Yang pertama, semangat untuk ilmu. Islam membawa keadilan. Ilmu Islam jembatan Eropa. Dengan buktinya apa? Penaklukan Eropa, terlebih pada Konstantinopel, dinasti Utsmaniyah. 4, berpikir maju dan visioner. Kedewasaan berpikir. Semakin kalian belajar sejarah, kalian akan semakin tahu bahwa kenyataan dunia itu seperti itu. Kalian bukan hanya mengetahui ya Indonesia atau sekitar Jombang, sekitar Malang. Kalian dengan belajar sejarah kalian akan tahu bagaimana keadaan dunia. Itu akan membuat kalian semakin berpikir dewasa. Yang keenam, bangga pada Islam. Bangga nggak kalian sama Islam? Nggak usah ditanya. Ya, kita kerjakan bersama. Soal nomor 1, Panglima yang memimpin pasukan Islam pertama kali. Zaid Azhar. Tariq bin Ziyad. Pada
15 Mei, Abdurrahman Ad-Dair mengaksikan berdirinya apa? Abdurrahman Ad-Dair Mayat Gua. Bangunan yang dijuluki menara terindah di seluruh Eropa. Namanya kita cek. Mana? Dijuluki menara terindah. Apakah terindah burung? Apa dasar atau Giralda? Apa pertanyaannya tadi? Apa pertanyaannya? Menara terindah berarti yang benar adalah menara Giralda. Ibnu Khaldun terkenal dalam bidang sejarah. Apa sejarah tadi? Siapa? Apa Alfiah itu bidang bahasa. Muqaddimah. Kita lihat. Mana ini Ibnu Khaldun? Bapak sosiologi dan Bapak ilmu sejarah. Karyanya adalah Muqaddimah. Nomor 5. Ilmuwan pertama yang menemukan cara membuat kaca. Belum kita baca ya. Kita lihat. Siapa yang menemukan kaca? Kalau bidang-bidang kaca atau zat-zat itu masuk dalam bidang apa? Menciptakan kaca. Apa itu? Apa itu kaca? Apa itu Farna? Menemu cara membuat kaca dari batu. Sudah tahu kalau kaca dari batu? Hasil. Rangkuman mudah. Oh ya, nanti untuk rangkumannya kalian kan saya lihat tidak terlalu untuk mencatat ya. Apa? Sampai penuh bukunya mencatat. Sudah terbaca ya. Nanti sebelum ujian mungkin minggu depan saya akan mencoba ya memprintkan modul belajar. Ini modul belajar ya. Saya buat modul belajar bab 8, 9, 10. Apa bab 8 kemarin? Bab data bio. Bab 9 apa? Usul. Bab 10 Andalusia. Nanti modul belajar ini saya akan print dan saya akan kasihkan kalian. Nanti kalian boleh untuk ya fotokopi sendiri ya. Saya mungkin nge-printkan 2 kali. Nanti kalian bisa untuk print sendiri. Oke, saya akan sedikit tugas ini tugas mudah. Ini ranking tokoh Andalusia. Kalian itu meranking menurut kalian mana yang bagus atau keren menurut kalian? Oh ya, saya juga akan membagikan pengerjaan kalian ya. Ya tugasnya ini tinggal meranking tokoh menurut kalian. Yang keren yang mana kalian jawab sendiri. Ini nggak ada benar atau salahnya. Sama. Itu lupa apa namanya ya nanti kelas ini lihat di buku paket ada berapa buku paket atau enggak nanti saya tampilkan di depan. Kalian mau bertanya ilmuwan siapa nanti saya tampilkan di depan. Ya kalian ranking yang ada di situ baca dulu. Perintahnya adalah pilih 5 tokoh dari daftar di bawah. Ada 8. Urutkan dari peringkat 1 hingga 5 dan tulis alasanmu memilih itu. Jadi tokoh kalian memilih Tariq bin Ziyad, bidang militer dan kepemimpinan. Alasannya apa? Wah, ternyata saya melihat Tariq bin Ziyad sangat gagah berani dalam melakukan Andalusia. Atau Ibnu Khaldun sejarah sosiologi. Alasannya apa? Karena saya sangat suka belajar sejarah. Karena
orangnya. Abdurrahman. Yang tugas yang serupa yang cermin belum banyak yang mengumpulkan ya sedikit. Dua cermin ya maksudnya ada Rusia sama Umayyah. Posisi jendela itu. Mana semuanya? Banyak yang bilang. Sampun, wedang. Saya bagikan aja ya. Asga Asfar, Al-Khwarizmi, Muhammad Yusuf, Aan. Yang merasa belum harap dikerjakan. Kenzi Haidar, Robbani, Deta Ibrahim, Rizky Syahbani, TK ya, bintang ya. Lah. Mas saya kalau bintang 2, Mas. Ya tahu ya, biar jangan. M Sultan Aulia, Muhammad Am Oh, lu sih. M Askiano Eka, Oh my god, bisa Taufik Rahman, Amuni, nggak masuk lah ini. Tapi Taufik Rahman, Oh, ditambahin. iya bintang setengah. M David, Kenzi Ulfa, Hilmi Ataki, Ahmad Bilal, Pramudia, Ananta, Haikal Yudhistira, Rahmat Habibul Abror, ya, sama Ubadillah Fairuz. tahu. Oh, Oh ya, jangan gak sama ya. Aku semuanya Toman. yang urusan mau dibagikan apa enggak? Kak. Mas. Ya. Mas. Eko. Geografi nih, Kum. Geografi itu adalah geografi itu adalah ilmu bumi, maksudnya Oh. IPS kayak dataran bumi. Ya. Prosa itu yang rangkuman, kalian merangkum. Eko. Ini apa? Kalau saya bawa aja. Iya, perkenalan sama kalian. Favorit. Kak Zafran nyontoh. Nyontek. Itu tugas menurut kalian sendiri kok nyontek sih, Re? Terserah kalian mau milih siapa atau di sini. Kak, itu bidangnya di bawahnya ya, Dek? Bidangnya kan ada di sampingnya bidangnya. Di bawah namanya itu. Nama tokoh dan sebelahnya kan bidang. Ada tokoh. Itu loh bidangnya. Kolomnya di sebelahnya. Sama yang bawah jangan lupa diisi. Banyak yang lupa biasanya kalau refleksi.
Oh. Ayo, Haikal. Kalau Haikal. Tulis menurutmu yang paling keren. Gak usah banyak mikir ya. Baca gampang ini. Kenapa? Karena masa alasannya gak ada yang bisa. Kasihan. Ini ada nggak apa gitu? Alasannya. Ini ada dan Ya, tulis aja dulu kan alasannya. Ayo ada 8 topor ya. Apa? Ya ya sih. Kalau kamu milih apa? Apakah keren atau kamu suka ilmu geografi atau karena namanya keren juga nggak apa-apa. Namanya keren. Omongan habis. Ada unik. Oke. Nanti aja. Ayo, pilih aja dulu. Hai kok. Nah, ini. Eko membudak hati. Berarti so asik.